Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, sudah saatnya pemerintah mengambil kebijakan tegas terhadap para Khabib Debolawi. Bahkan kalau toh harus sampai memulangkan para Khabib Debolawi ke tanah leluhur moyang para Khabib, mayoritas pribumi pasti mendukungnya. Sudah cukup banyak alasan pemerintah mengambil sikap ini, terutama keberadaan para Khabib Debolawi sebagai imigran yang dibawa oleh penjajah Belanda ke Nusantara. Sampai hari ini belum mau mendaftarkan dirinya sebagai WNI terhadap pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menunjukkan para Khabib Debolawi belum move on bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka, bukan lagi dijajah oleh Belanda, sekutu para Khabib Debolawi. Kalau kita tengok lebih jauh lagi, bisa kita telisik dari referensi ajaran-ajaran para Khabib Debolawi yang tertuang dalam kitab-kitab rujukan para Khabib Debolawi, mengajarkan rasisme, mengklaim dirinya lebih mulia dari pribumi, dan mengajarkan khurafat, kebohongan, ajaran-ajaran yang membelokkan fitrah manusia sebagai hayawanun natik. Dan apa yang disampaikan oleh para Khabib Debolawi tidak sedikit pun mencerminkan ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu perilaku mereka juga sangat arogan, meminta privilege karena ajaran rasis mereka. Mendawir para pribumi secara spiritualitas harus tunduk dan mengikuti para Khabib Debolawi, sehingga ini menciptakan keterbelahan antara para mukibin-mukibin pekok yang mempercayai doktrin-doktrin mereka dengan pribumi yang nalar dan paham terhadap kebusukan dan kepalsuan ajaran para Khabib Debolawi. Hal ini kalau dibiarkan akan menimbulkan gesekan-gesekan sosial di masyarakat. Terlebih pasca Khabib Rizik monyet mendeklirkan perang, bahkan menghinakan para pemimpin nasional, para jenderal direndahkannya dengan kalimat yang penyebutan dengan binatang. Ini tidak bisa ditolerir lagi. Para Khabib Debolawi seluruhnya sama saja membuat kerusakan di bumi Nusantara. Bahkan seorang Quraisy Shihab yang doktor dan kelihatannya sebagai orang baik, lebih parah justru membelokkan sejarah Wali Songo, membelokkan pahlawan Imam Bonjol, dibaalwikan sebagai bin Shihab. Jadi seolah-olah para pahlawan ini adalah dari marga para Khabib Debolawi. Tentunya ini akan menjadikan disorientasi bagi anak cucu kita kalau kita tidak lawan pada hari ini juga. Dan kita akan dicap sebagai orang-orang yang pengecut, tidak berani melawan, tidak berani nahi mungkar terhadap ajaran kesesatan para Khabib Debolawi. Munculnya arogansi mereka, menganggap dirinya lebih mulia dari pribumi, tak lepas dari klaim para Khabib Debolawi yang mengaku sebagai
keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata palsu. Sampai hari ini para Khabib Debolawi tidak bisa membuktikan klaim mereka. Ditinjau dari ilmu sejarah dan nasab, mereka terputus dari keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari penyematan gelarnya saja, Dzurriyyah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bergelar Syarif dan Sayyid. Mereka mendeklirkan dirinya sebagai Khabib Debolawi. Dari haplogrup DNA mereka bukan sebagai orang Arab, sehingga sangat mustahil para Khabib Debolawi sebagai Dzurriyyah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apalagi yang mau kita percayai dari para Khabib Debolawi? Lutfi bin Yahya yang seolah-olah menampilkan dirinya sebagai sufi, jauh lebih jahat, merombak sejarah Nusantara, memalsukan makam-makam leluhur Nusantara, bahkan berani menganeksasi Jatman, seolah-olah gerakan Torekot harus bersumber dari dirinya. Sejarah NU dan sejarah Mataram juga dibelokkan, dipalsukan oleh Lutfi bin Yahya. Sekali lagi, kami belum melihat adanya kebaikan dari klan Khabib Debolawi, justru selalu mengotori dan mencidrai kebersamaan kita yang telah bersepakat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Para Khabib Debolawi maunya sok menang sendiri. Mereka yang mencaci maki presiden, mereka yang mencaci maki ulama-ulama Nusantara, mereka yang merendahkan pribumi, justru dari mulut mereka menuduh kita yang mau memecah belah umat. Kita hanya meladeni apa yang mereka tawarkan. Sok jago di bumi Nusantara, lu jual, gua beli. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.